Shalom Beta. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini. Biar nggak tegang, kasih salam dulu lah ya. Kalau udah boleh salaman, saya rasa ke kanan kiri depan belakang. Nggak apa-apa kalau sebelum dari barisan, mungkin kasih salam, kasih senyumnya yang terbaik. Puji Tuhan. Yuk kita datang ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian ini. Manakah aku dapat pergi Tuhan melalui hidupmu yang suci? Kau adalah yang berkuasa, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah.
layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh datang dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh beribadah saat pagi hari ini. Biar Kau yang beracara dan bekerja dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan, kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Oke, masih tegang ternyata. Shalom, sekali lagi shalom. Kalau gitu sekarang kasih tos dulu. Nah, yang ini boleh keluar dari barisan dan makin rame. Kasih tosnya minimal 5 orang ya. Jangan cuma satu doang, satu terus udah. Jangan pelit-pelit gitu ya. Gitu. Oke. Alberta singkatan dari apa Bapak Ibu? Amin, Allah beserta kita. Yuk kita mulaikan pujian ini. Mungkin ada mengaji-ngaji juga. Alberta, Allah yang beserta dengan kita. Hari baru yang
kita? Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat puji Tuhan kita? Amin. Amin. Yuk kita mau naikkan ayat yang di 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, gak pernah dengar telinga, dan gak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan. Amin. Katakan dengan iman pujian ini ya. Oh
kita saatnya untuk mendengarkan firman-Nya saat pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mau siapkan hati kita mau tenangkan diri kita. Seperti pemazmur katakan, kemanakah aku dapat pergi Tuhan menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Mari kita menaikkan pujian ini, bukan karena indah kata-katanya, tapi sungguh keluar dari hati kita. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, sehingga aku dilayakkan untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Dan
Bapa di dalam surga, berapa kali pun kami pikirkan, dengan hikmat apapun kami coba untuk renungkan, kami tidak pernah dapat mengerti bagaimana mungkin Allah rela menjadi manusia untuk mati menebus kami dari dosa-dosa yang kami buat sendiri dan kami terjebak di dalamnya. Bagaimana mungkin ada sosok Allah yang rela begitu mencintai kami sehingga rela mengorbankan nyawanya, menukarnya dengan nyawa kami. Dia mati supaya kami dapat hidup, tapi kemudian dia dibangkitkan dan kami bisa hidup bersama dengannya. Bapa di dalam surga, dengan penuh ucapan syukur itulah pagi ini kembali kami hadir di rumah-Mu yang kudus. Bukan karena kami sempat, bukan karena kami bisa, bukan sekedar karena kami mau, bukan sekedar karena rutinitas dan kebiasaan, tetapi kami membawa hati kami Tuhan, karena kami tahu ketika hati ini ditaburi oleh benih firman-Mu, hati ini kembali diteguhkan, hati ini kembali dikuatkan, hati ini kembali dihiburkan. Yang punya masalah diberikan solusi yang baru, yang putus asa diberikan semangat yang baru. Karena firman-Mu itu adalah firman yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang bangkit, telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat ini kami menantikan turunnya Roh Kudus sebagai roh penolong dan penghibur. Bapa di dalam surga, kami menyatukan hati kami sebelum kami mendengarkan sesi firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami menengking segala kuasa apapun yang tidak berasal dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, keluar dari hati kami, keluar dari pikiran kami, bahkan keluar dari ruangan ini. Dalam nama Yesus Kristus, hanya Roh Kudus yang boleh berkuasa dan berkarya mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali saya bisa berkumpul lagi, beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara, keluarga besar di tempat ini. Kemarin kita sudah merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, lalu kemudian kita akan memperingati apa? Hari turunnya Roh Kudus. Kita baca dulu dari 2, ya PowerPoint-nya sudah siap. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Jika ada ayat-ayat yang tidak ditampilkan, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dalam Alkitab masing-masing, supaya tidak terus-terusan bengong ke arah layar begitu ya. Sayang kan Alkitabnya udah dibawa. Yuk kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita baca sama-sama 3, 4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk. Hari Raya Pentakosta ini adalah hari raya yang penting Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena merupakan hari lahirnya gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Sejarah mencatat dalam Alkitab bahwa pada hari Pentakosta inilah 2000 sekian tahun yang lalu terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian urapannya, kuasanya kepada 120 orang murid-murid dan pengikut Tuhan yang berkumpul, yang sedang menantikan janji Tuhan yang digenapi. Nah, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dengan nyala-nyala lidah-lidah api. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita lagi ibadah, kita seringkali mendengar kata dipenuhi Roh Kudus. Mungkin kita melihat orang yang berbahasa roh, kita melihat orang yang bernubuat, tapi pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus beneran ada lidah-lidah api.
Mungkin kalau tiba-tiba sebelah kita ada lidah api, kita akan terbengong-bengong gitu ya. Lalu sebelah kita ngeliat kita, itu juga ada di atas kepala kamu gitu kan. Nah semua orang 120 orang itu ada lidah-lidah api. Mereka dengan tekun sehati berdoa bersama-sama di lantai atas yang disebut dengan upper room, sebuah rumah di Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, Pentakosta atau Pentekoste ini nyala ya. Ya, Pentekoste Hemera dalam bahasa Yunani-nya itu adalah hari yang ke-50. Hari Pentakosta bagi orang Yahudi waktu itu pada zaman Perjanjian Lama adalah hari raya panen besar. Untuk apa? Untuk mengenang panen pertama mereka ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Promised Land begitu ya. Sehingga mereka mempersembahkan ucapan syukur karena waktu mereka masuk ke tanah perjanjian itu, tanah itu nggak kosong melompong Bapak Ibu Saudara. Tanah itu bukan padang rumput yang tinggal mereka masuk, bangun rumah, bercocok tanam dan kemudian berkeluarga di situ, tidak. Tetapi tanah itu sudah dihuni oleh penduduk yang seperti raksasa. Dan mereka perlu berjuang untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Nah, hari raya ini dirayakan setiap tahun. Bagi kita umat Kristen, Hari Raya Pentakosta adalah hari ke-50. Dihitung dari kapan Bapak Ibu Saudara? Dari Natal. Kelamaan dari dari Paskah. Kayaknya udah Paskah kali, udah tebak aja deh Paskah begitu ya. Udah sebelah gue Paskah, udah ikut aja deh, kalau salah kan bareng gitu ya. Jadi nggak terlalu malu. Dari Paskah, hari ke-50 setelah Paskah. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus kemarin ya, baru kemarin hari Kamis ya. Nah 10 hari kemudian ini bayangin setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, lalu kemudian 10 hari mereka menantikan turunnya Roh Kudus. Nah itulah yang disebut dengan Pentakosta. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini bukan hanya kuasa. Seringkali orang bilang minta dipenuhi Roh Kudus supaya kita pelayanannya berkuasa, supaya kita berkuasa menyembuhkan orang sakit. Tapi Roh Kudus ini bukan hanya kuasa, tapi merupakan satu pribadi Allah dari Allah Tritunggal. Saya tidak akan bahas lebih lanjut tentang Allah Tritunggalnya. Bapak Ibu Saudara, saya perlu yakinkan bahwa Roh Kudus ini bukan hanya kuasa, tetapi merupakan satu bagian dari salah satu pribadi Allah Tritunggal. Kuasanya dicurahkan pada hari Pentakosta sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Mulai dari hari Pentakosta tersebut sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti ya Bapak Ibu Saudara, belum datang kan? Belum. Dan itu yang menjadi pengharapan kita orang-orang Kristen, bahwa kedatangan Tuhan Yesus nanti yang kedua kali kita masih tetap beriman kepadanya supaya terangkat ke surga. Nah, mulai dari zaman hari Pentakosta pertama itu sampai nanti Tuhan Yesus datang, itulah zaman Roh Kudus bekerja di dunia ini. Makanya banyak terjadi mujizat walaupun secara fisik Yesus tidak lagi terlihat. Makanya doa Bapak Ibu Saudara dikabulkan, Bu, walaupun Tuhan Yesus secara fisik tidak lagi beredar di antara manusia. Nah, karena apa? Roh Kudus yang berkarya. Inilah zaman Roh Kudus, zaman kasih karunia. Nah, banyak orang Kristen hanya meminta kuasa Roh Kudus tanpa mengerti bahwa pribadi Roh Kudus itulah yang penting. Kalau kita punya pribadinya, bukan cuma kuasanya, hidup kita juga diubahkan. Ketika kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Perlu ditekankan kata satu-satunya, karena ada banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak satu-satunya, tetapi alternatif di dalam hidupnya. Kalau ini nggak bisa nolong, barangkali yang ini bisa. Kalau ini nggak bisa, yang ini bisa mungkin. Tapi kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita, saat itulah Roh Kudus mulai masuk, tinggal di dalam hati kita. Nggak pernah keluar lagi, kecuali kita yang murtad atau meninggalkan Tuhan. Juga ketika Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan berpesan bahwa mereka harus menantikan Injil dalam Lukas 24 ayat yang ke-49. Kita baca sama-sama, 3, 4. Dan aku apa yang tetapi sampai. Nah, kepenuhan Roh Kudus sangat penting bagi orang percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini tidak diberikan secara acak atau random. Siapa ya, cap cip cup terbang kucuplak dia deh dan dapat gitu ya. Atau apa itu hitung-hitung kaki gitu ya, kayu manis, dia dapat. Tidak. Karena begitu penting maka diberikannya dengan sengaja.
dengan terarah dan pasti kepada seseorang yang bisa menerimanya dan menghargai. Kalau sesuatu yang berharga kan begitu ya, kita nggak kasih sembarangan. Takutnya apa? Tidak dihargai. Nah, Lukas 24 ayat 49 tadi menegaskan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Janji itu sifatnya pribadi, karena antara Tuhan dengan orang itu sendiri. Sifatnya bernilai, berharga. Yesus sendiri yang menilai siapa yang pantas untuk diberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan secara khusus karena nilainya sangat tinggi dan mulia. Allah yang sifatnya setia selalu menepati janjinya, termasuk janji mengirimkan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah kekuasaan dari tempat yang tinggi dan mulia. Walaupun mungkin kita tidak pernah melihat bentuknya secara fisik, hanya diwakili di dalam Alkitab ketika Yesus keluar dari sungai Yordan dibaptis, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk lidah-lidah api ketika hari Pentakosta dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus adalah berasal dari tempat tinggi dan mulia. Sehingga ketika dia memenuhi kita, ia akan mengangkat kita juga ke tempat yang tinggi, di mana terdapat perkara-perkara surgawi. Gunanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke puncak, kita lewat jalan yang berliku-liku, itu yang seringkali macet. Ketika kita tiba di puncak di atas, melihat ke bawah, semuanya kelihatan kecil ya. Itu tadi rumah yang kita lewatin, oh itu tadi WC umum yang tadi kita berhenti, itu mobil yang udah, semuanya terlihat kecil karena kita berada di atas. Tapi ketika kita masih ada di bawah, kita melihat di atas kelihatan lebih besar. Ketika kita hidup tanpa Roh Kudus, masalah, tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit kita kelihatannya besar karena kita masih berada di bawah. Ketika kita hidup bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus mengangkat kita ke tempat yang tinggi, sehingga segala masalah, tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit kita terlihat kecil bersama dengan Tuhan. Itulah gunanya. Nah, mari kita lihat 4 alasan pentingnya kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus, mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena meresmikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus itu juga menguduskan kita. Roh Kudus itu juga memampukan kita untuk mengalahkan iblis. Dan Roh Kudus memberikan keberanian untuk kita menjadi saksi. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus meresmikan kita sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Artinya orang yang tidak menerima tidak diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Lebih ditekankan di situ dengan jelas, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama kita? Bukan. Nama presiden? Bukan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya akan menerima Roh Kudus. Nah, yang dimaksud dengan semua orang ini error ya. Iya, ini error. Yang dimaksud dengan semua orang adalah orang-orang yang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Orang percaya itu mendapat hak istimewa, diberikan kuasa. Nah, kuasa itu yang mensahkan, meresmikan, melegalkan orang-orang percaya sebagai anak Allah. Sehingga orang bisa melihat, oh iya beneran anak Allah. Tanpa kuasa itu, orang percaya tidak bisa menjadi anak Allah. Nah, kuasa itu apa? Kuasa itu adalah Roh Kudus. Kata kuasa di dalam ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani itu ditulis exousia. Exousia itu artinya otoritas, wewenang, kuasa. Jadi dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka kita, orang-orang percaya, menerima Roh Kudus sehingga kita punya kuasa, kita punya otoritas, kita punya wewenang, kita punya hak sebagai anak-anak Allah, karena kita punya Roh Kudus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam Lukas 15 ayat 17 sampai yang ke-19, kisah apa di sana? Boleh dibuka Alkitabnya, silakan. Lukas 15 ayat 17 sampai yang ke-19, kisah apa? Perumpamaan anak yang hilang. Kita tahu kisah anak yang hilang ini, dia minta warisan dari bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Kemudian dia bawa bagian itu dan dia habiskan untuk berfoya-foya. Hidupnya sampai melarat-rat
sampai dia bekerja sebagai penjaga babi, dan sebagai penjaga babi aja yang merupakan itu hal yang tidak lazim karena orang Yahudi itu haram terhadap babi. Dia begitu melarat-rat sampai rela bekerja sebagai penjaga babi dan pengen makan makanan babi. Bapak Ibu Saudara di sini pengen makan babi ya, sate babi, siomay babi, nasi campur babi, apalagi bubur babi, apalagi ya, kuat ya, nah kan langsung semua kepikiran berbagai macam. Pokoknya kalau makanan tuh cepet jawabnya Bapak Ibu Saudara. Kalau yang lama tuh suruh ayat langsung pada nunduk semua mengheningkan cipta. Oh kalau suruh sebut makanan tuh paling cepat. Kita pengen makan babinya, tapi anak bungsu itu pengen makan makanannya si babi. Luar biasa. Makanannya babi apa Bapak Ibu Saudara? Nasi kah? Dedek udah ya. Bapak Ibu Saudara pernah ada yang pergi untuk melihat apa yang dikasih makan ke babi? Dulu waktu saya masih lebih mudaan, sekarang juga masih muda sih Bapak Ibu Saudara, ya masih kecil begitu ya. Kami tinggal di daerah Cengkareng begitu. Dan setiap kali saya pagi mau sekolah diantar papa, itu lewat daerah Kapuk. Nah, Bapak Ibu Saudara udah kebayang ya, babi, kapuk hubungannya apa ya? Itu melewati tempat pemotongan babi. Jadi pagi-pagi itu ngelihat babinya pada merah muda, gemuk-gemuk gemoy, digiring gitu ya ke tempat pemotongan babi begitu, bersih-bersih. Tapi sepanjang jalan itu gotnya penuh, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan kotoran babi. Sampai rasanya kalau jatuh ke situ mandi 7 hari 7 malam juga nggak bisa bersih. Saking itu udah padat banget. Dan di sepanjang jalan itu setiap berapa meter juga ada tong-tong yang besar sekali dengan penuh, ada karung-karungnya. Dan bapak saya bilang waktu itu kamu tahu nggak apaan Pak? Penting nggak sih tahu gitu ya, sampai dijelasin gitu. Buat isinya begini gitu ya. Terus itu tong isinya makanan. Makanan itu berasal dari sisa-sisa makanan restoran, sisa-sisa kondangan. Bapak Ibu Saudara kalau makan di restoran nggak habis itu kan dikumpulin ya. Nah itu semua yang jadi makanan babi. Sayur-sayuran yang jatuhan dari pasar, yang Bapak Ibu Saudara injak-injak gitu ya, atau yang ada, pokoknya itu semua dikumpulin lalu diberikan kepada babi. Bayangkan, anak bungsu itu saking melaratnya, dia sampai mau makan makanan seperti itu. Ketika saya menceritakan saja seperti ini tanpa menampilkan gambarnya ya, Bapak Ibu Saudara ntar langsung pada kenyang semua habis ibadah. Bapak Ibu Saudara langsung membayangkan di dalam pikiran masing-masing dan tapi begitu susahnya dia, sampai hal seperti itu aja dia mau makan. Dan lebih parahnya nggak boleh Bapak Ibu Saudara, nggak boleh. Itu buat babi, artinya babi lebih penting dari dia. Sebegitu susahnya hidupnya. Kalau kita sekedar membaca tanpa membayangkan, di dalam pikiran kita pikir, ya oke, hidup susah biasa aja kali, nggak bisa makan, gue juga pernah. Tapi hidupnya susah sampai sebegitunya, kepingin makan makanan babi aja nggak boleh, karena babinya lebih penting dari dia buat kenyang. Babi bisa dipotong, dia enggak begitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi di ayat yang ke-22, boleh Bapak Ibu bacakan? Ayat yang ke-22, apa reaksi dari bapaknya? Boleh dibaca sama-sama? 3, 4. Tetapi itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika si bungsu akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya adalah jalan yang terbaik daripada hidupnya makin rusak, melarat-rat, miskin, dia kembali. Walaupun mungkin bukan sebagai anak, tapi sebagai budak. Tapi dia pilih tempat yang terbaik, pulang kembali ke rumah bapaknya. Lalu bapaknya ngapain? Bapaknya udah menanti dia berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Mungkin bapaknya menyambut dengan sukacita. Bapaknya nggak tolak pinggang terus bilang, sekarang baru pulang lo ya. Akhirnya pulang juga lo ya, udah susah, mau ngapain lo sekarang? Enggak. Bapaknya bukan tipe model sinetron begitu Bapak Ibu Saudara, yang didramatisasi. Tidak, bapaknya dengan tulus, dia lihat anaknya dari jauh, dia yang berlari. Yang salah siapa? Anaknya.
Yang nyamperin siapa? Bapaknya. Dan bagi orang Yahudi sangat tidak lazim untuk berlari karena mereka memakai jubah yang panjang sampai menutupi kaki, sehingga ketika mereka harus berlari, jubahnya itu harus diangkat. Dan itu hal yang memalukan untuk memperlihatkan kaki mereka. Tapi bapaknya nggak peduli. Dia harus berlari, dia angkat, dia lari, kemudian dia ngapain? Mau ngomelin dulu? Enggak. Itu Asian parents yang begitu. Kalau anak jatuh, rasain loh kan, enak begitu kan. Kalau Asian parents begitu kan. Kalau Western parents lain lagi, okay, you're alright, come on get up gitu kan. Beda. Bapaknya ini rangkul dia, dicium, dikasih jubah yang terbaik, dipakein lagi cincinnya. Cincin itu adalah tanda bahwa dia adalah anaknya. Pakein sepatu, dipotongin lembu yang terbaik, dibikinin pesta, Bapak Ibu Saudara. Cincin yang diberikan pada jari anak bungsu itu merupakan peresmian sah, legal bahwa anak itu adalah anak bapaknya. Seperti meterai yang kita tempelkan di surat kita. Meterai itu yang membuat surat itu punya kekuatan hukum yang lebih kuat. Seorang budak tidak ada leluasa di dalam rumah. Sekalipun Yusuf dipercayakan berbagai hal, ada hal-hal tetap yang tidak dipercayakan kepadanya dan hanya menjadi milik si tuan rumah. Tetapi sebagai anak punya akses yang lebih luar biasa di dalam rumah, jauh lebih luar biasa daripada seorang budak. Nah, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sah, resmi, legal menjadi anak-anak Allah. Sehingga apa? Kita punya akses ke rumah Bapa di surga, punya akses ke kerajaan surga. Kita lihat Roma 8 ayat 14 sampai 15 sampai 16 menegaskan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah enggak pilih-pilih, yang kaya doang enggak, yang miskin doang enggak, yang sehat doang, yang sakit enggak, yang muda, yang tua. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu, colek sebelahnya, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi apa yang kita terima? Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan karena roh itu kita terima, kita bisa berseru, ya Abah, ya Bapa. Cuma anak yang panggil papa ke papahnya, betul ya? Cuma anak yang manggil mama ke mamahnya. Kalau anak saya bilang, Mami, pasti dia yang dimaksud adalah saya, karena dia anak saya. Tapi kalau ada anak tukang koran misalnya di ujung jalan yang tidak saya kenal, tidak pernah saya temui, atau yang dorong-dorong ondel-ondel tiba-tiba manggil Mami begitu, saya pasti bingung. Karena bukan otoritasnya, bukan haknya untuk panggil Mami. Kita sudah diberikan otoritas, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diberikan kuasa. Kita sudah resmi sebagai anak Allah, sehingga kita boleh berseru, ya Abah, ya Bapa. Karena Roh Kudus. Jadi yang pertama, pentingnya Roh Kudus, dia meresmikan kita sebagai anak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menjadikan kita kudus. Ya iyalah Bu, namanya juga Roh Kudus, menjadikan kita kudus gitu kan. Nah Bapak Ibu, kekudusan ini bukanlah suatu hal yang menakutkan. Aduh kok jadi kudus ya, nanti kalau ngomong gak boleh sembarangan lagi, harus shalom, ada vibratonya gitu bergetar. Nanti kalau kakinya keinjak gak boleh marah. Nanti kalau parkiran kita disalip orang lain, udah susah-susah nyari mau posisi mundur, tiba-tiba disalip, kita gak boleh marah. Oke, Tuhan berkati begitu. Duh susah ya, serem ya jadi orang kudus. Bukan. Hal yang menjadi kudus itu tidak sesuatu yang menakutkan dan tidak memisahkan atau mengucilkan kita dari dunia. Gak boleh nongkrong-nongkrong lagi dong sama teman, gak boleh ke mall lagi dong, gak boleh kumpul-kumpul lagi dong. Dulu beberapa tahun yang lalu, ketika ada salah seorang anak pemuda yang baru mengenal saya, dan kemudian satu kali dia mengajukan pertanyaan begini, Cik, boleh nanya nggak? Saya pikir mau nanya apa begitu ya. Boleh nanya, Cici tuh kalau tiap hari ngapain aja? Nah ini pertanyaan yang sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang, kamu udah siap mau catat kegiatan saya setiap hari? Karena selain sebagai pendeta, saya juga emak-emak Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu pekerjaan emak-emak itu tidak terbatas gitu ya. Tapi kemudian enggak, maksud saya gini, Cici tuh pernah pergi ke mall nggak? Ya iyalah pergi ke mall gitu kan kalau ada keperluan.
Cici tuh nonton bioskop nggak? Ya iyalah kalau nemenin anak saya nonton bioskop begitu kan, nggak mungkin saya sendirian, ngapain juga gitu. Terus lalu dia nanya, Cici tuh makan fast food, junk food? Ya iyalah, emang Eka alien gitu kan? Kita juga makan biasa. Hidup kudus itu tidak berarti mengecilkan diri dari dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan kekudusan itu juga bukan sesuatu yang tidak mustahil untuk dicapai. Seringkali orang bilang, aduh kita masih hidup di dunia ya, kita nggak bisa hidup kudus lah, udahlah makan soto kudus aja ya. Enggak, kekudusan bukan sesuatu yang menakutkan dan tidak mustahil untuk bisa kita capai. Banyak orang menganggap dirinya tidak bisa hidup hidup kudus, tetapi Alkitab menyatakan, mengajarkan kita bisa hidup dalam kekudusan. Walaupun tentu jalannya tidak mudah. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan mana yang kau pilih? Lihat gambarnya, yang sempit bersama dengan Yesus, yang lebar masuk ke api neraka. Itu kenapa jadi hitam ya di situ? Di saya hijau loh warnanya. Saya jadi bingung dari tadi saya lihat kenapa bisa beda warna begitu ya. Beda banget warnanya di handphone saya. Jadi yang kedua, Roh Kudus itu menjadikan kita kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, belajar dari Tuhan Yesus. Belajar apa? Sekalipun Tuhan Yesus itu bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Siapa orang berdosa? Siapa orang berdosa? Murid-murid manusia, ya semua orang di dunia itu berdosa kan pada saat Yesus hidup. Lebih spesifik lagi, Matius sebagai pemungut cukai, Bartolomeus pengemis, kemudian perempuan yang punya 5 laki-laki, dan kemudian laki-laki yang tinggal bersamanya juga bukan suaminya, itu juga orang berdosa. Kemudian perempuan yang lain dan sebagainya, semuanya juga orang berdosa. Yesus bergaul hidup dengan orang berdosa, tetapi tidak ikut-ikutan. Bisa kan? Kalau Yesus bisa, kita pengikutnya juga bisa. Karena bersama Yesus kita bisa. Jangan turunkan standar kekudusan hidup Kristen kita hanya untuk bergaul dengan dunia ini. Takut gak punya teman, ikutan deh ngerokok-ngerokok. Takut gak punya teman, ikut-ikutan deh yang gak benar, gak apa-apa, nanti minta ampun lagi ke gereja hari Minggu. Kita bisa berubah dengan cara hidup yang tidak kudus menjadi cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus. Efesus 4, Efesus 3 ayat 16 sampai 17 berkata apa? Nah, ini doa dari Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Kita baca sama-sama 3, 4. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya dan oleh sehingga diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar kasih. Ini juga yang menjadi doa para hamba-hamba Tuhan bagi jemaat-jemaatnya dimanapun berada. Dan khususnya harus menjadi doa kita pribadi, supaya kita selalu diteguhkan, kita selalu dikuatkan oleh Rohnya di dalam batin kita, supaya iman kita kepada Kristus selalu ada dalam hati kita, gak pernah ragu, gak pernah goncang, dan berakar, berdiam dalam kasih. Nah, Roh Kudus menguatkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Iya bu, susah bu, di gereja sih enak dengerin, ketawa-ketawa, di gereja sih amin, iya nih kayaknya bisa. Begitu keluar kembali dalam hidup nyata, aduh kok susah banget ya. Roh Kudus menguatkan, meneguhkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, menaruhnya dalam hati kita. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus akan meng-ellen hand kita. Nah, itu bahasa apa lagi? Bahasa Yunani yang lainnya. Meng-ellen hand kita, me-warning kita, mengingatkan kita, me-reminder kita. Hei, jangan, itu dosa ya. Hei, gak perlu bohong, ngomong aja yang jujur. Jangan gosip, itu udah masuk ke ranah gosip loh. Jangan tergoda yang main gitu-gitu. Udah balik arah, balik badan. Itu Roh Kudus yang berkata. Jangan lupa kacamata di bawah, itu juga Roh Kudus. Hati-hati ya, pintu entar pasti lupa dikunci. Itu juga suara Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau untuk hal-hal sederhana aja Roh Kudus mengingatkan kita, apalagi untuk hal yang lain. Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menolak dosa. Pertanyaannya sekarang, kadang-kadang kita yang gak mau nurutin kata-kata Roh Kudus. Gak apa-apa, dikit doang. Gak apa-apa, sebentar doang. Bukan Roh Kudus yang gak kasih tahu kita, bukan Roh Kudus yang gak ingetin kita. Kitanya yang nyeleneh, kitanya yang ngeyel.
Dipenuhi Roh Kudus membuat iman kita makin teguh, sehingga dalam cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak selalu didasari dengan firman Tuhan. Karena kita pikirkan adalah firman Tuhan. Yang ada di hati kita adalah firman Tuhan. Dan dari dalam, kalau isinya semua firman, yang keluar juga pasti firman. Kata-katanya, tindakannya, cara berpikirnya. Dengan kata lain, kita bisa hidup kudus kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Kalau sampai hari ini kita jadi orang Kristen katanya, atau orang Kristen KTP doang, hidup kita tidak pernah mencerminkan Kristus, jangan-jangan Roh Kudus itu belum tinggal di dalam hati kita. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Setiap hari kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, supaya pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita tetap kudus, menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa Roh Kudus itu penting? Karena Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengalahkan iblis. Kita tidak bisa mengalahkan iblis tanpa Yesus dan Roh Kudus. Karena apa? Karena kita berasal dari dunia yang berbeda. Kita tidak berasal dari dunia roh. Kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Benar ya? Masih hidup kan ya? Halo? Oh ya, ada yang hidup, ada yang udah setengah tidur, maksudnya begitu ya. Nah, kita hidup di dunia ini seringkali disadari atau tidak, kita ikut-ikutan loh dengan cara dunia ini. Benar apa betul? Coba kalau pesan makanan kelamaan di restoran, rasanya gimana? Udah 1 jam nih, makanannya mana? Keburu kenyang lagi nih. Ya udah, kalau udah kenyang langsung bayar aja gitu kan. Ngeyel waitersnya begitu ya. Nah, kalau kita udah nunggu lama, makanan di meja sebelah datang duluan lengkap, kita yang nunggu duluan datang, terus kita belum datang, kita bakal apa, Bapak Ibu Saudara? Kayaknya saya datang duluan, ini kenapa belum datang mejanya ya? Gitu kan? Itu kalau makannya sama hamba Tuhan. Kalau nggak sama hamba Tuhan, meja udah digebrak-gebrak, Bapak Ibu Saudara. Kita masih tinggal di dunia ini dan seringkali kita ikut-ikutan dengan cara dunia ini. Kita udah berhenti di lampu merah di belakang garis gitu ya, bagus. Kan nggak boleh motong garis. Naik motor semua pada maju ke depan. Nah, kita sendirian di motor. Mobil di belakang klakson, tin 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 tin. Berasa jadi orang blow on ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita tanya, nggak ada motor. Kita doang sendirian. Dari belakang klakson ngedim-ngedim gitu kan. Karena dia pengen lebih maju lagi, kita jadi disuruh maju. Apa yang kita lakukan? Pasti kita ikutan maju, betul apa benar? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kali emang motor mestinya di situ, belaga aja lah, udahlah gitu kan. Gak taunya yang belakang sebenarnya mau ngasih tahu, mungkin dompet kita jatuh begitu, bukan suruh maju. Kita seringkali ikut-ikutan dengan cara dunia. Kalau belok, Bapak Ibu Saudara naik motor, ini saya udah seringkali pengen ngomong gitu ya, biar pada tahu. Saya juga nggak selalu naik mobil, Bapak Ibu Saudara, saya juga naik motor. Artinya ini menjadi concern juga. Kalau Bapak Ibu Saudara mau belok ke arah kanan, yang naik motor mau U-turn ya, yang naik motor ngambilnya ke arah dari sisi bagian luar atau dari sisi bagian dalam? Yang luar angkat tangan. Teorinya dari bagian luar. 20-30 tahun yang lalu saya perhatikan, waktu itu saya belum nyetir ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya duduk di samping setir. Kalau mobil mau belok U-turn ke arah sini, semua motornya akan lewat dari sisi yang lebih lewat. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, nah itu yang jujur. Kita mau belok U-turn ke sini, motornya serabut-serabut, serasa paling hebat. Kalau Bapak Ibu Saudara masih jadi pemotor tipe seperti itu dan masih selamat sampai hari ini nggak pernah keserempet mobil, percayalah Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena Bapak Ibu Saudara pandai mengemudikan motor. Karena pengemudi-pengemudinya punya kontribusi yang besar, dia injek rem dan putar itu setir sebelum menyentuh Bapak Ibu Saudara. Karena dilihat dari sisi manapun, sudutnya pasti keserempet. Nggak perlu jadi ahli matematika. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara,
Jangan ikut-ikutan. Itu hal sederhana. Bu, ayatnya di mana Bu? Di Alkitab Bu nggak ada Bu, suruh belok lewat sisi yang lebih lebar. Nggak ada, tapi Alkitab, Roh Kudus yang hidup di dalam kita kasih kita hikmat, kasih kita hati nurani, bisa tahu kan mana yang benar, mana yang enggak. Cara berpikir kita harus dirubah dengan Roh Kudus. Kita masih hidup di dunia ini, jangan ikut-ikutan dengan cara dunia ini. Jangan ikut-ikutan dengan cara iblis. Oh, itu emang cara iblis Bu? Iya, karena bikin orang lain kesel, karena bikin masalah, bikin kekacauan, bikin konflik. Itu tujuan iblis. Itu juga cara iblis. Cara iblis itu nggak selalu orang suka, tidak harus selalu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bisa dari hal-hal sederhana. Di mana ada kekacauan, di mana ada konflik, di mana ada ketidakteraturan, di situ iblis campur tangan. Iblis terus memperhatikan kita loh Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia tahu tentang kelemahan kita. Iblis tahu kelemahan kita. Bukan cuma Tuhan yang tahu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata apa? Kita baca 1, 2, 3. Seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling. Predator kalau mau memangsa itu biasanya diperhatikan dulu. Bapak Ibu Saudara kalau yang suka nonton film-film tentang hewan, ketika harimau, singa atau predator apapun melihat mangsanya, mereka nggak langsung nyamperin rekam. Mereka akan intai dulu. Mereka akan melihat dulu di mana titik kelemahan. Begitu juga dengan iblis. Dia menargetkan kita untuk menjadi mangsanya. Sehingga dia mengawasi kita. Dia tahu kelemahan kita. Alkitab mengajarkan bahwa kita bisa mengalahkan iblis kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, memenuhi hidup kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Saya berikan gambar Achilles di situ. Bapak Ibu Saudara yang suka tentang mitologi Yunani atau suka menonton film-film fiksi pasti tahu tentang Achilles. Kelemahan Achilles ini ada pada tumitnya. Karena singkat cerita, pada zaman dulu dia dicelupkan ke dalam satu cairan yang membuat dia menjadi kebal luar biasa. Tapi dipegang ujung tumitnya. Jadi bayangin kalau ini bayi, dia dicelupkan ke dalam satu cairan penguat tubuh atau pengebal tubuh, dipegang tumitnya. Sehingga tumitnya ini nggak ikut tercelup ke dalamnya. Dan kelemahannya itu ada di tumitnya. Ketika dia dijadikan pasukan perang, terus menang di mana-mana. Karena dia punya strategi dan dia kebal sehingga dia tidak takut dengan apapun. Tapi kemudian musuh-musuhnya mencoba melihat, memperhatikan, masa sih ini orang gak ada kelemahannya? Pasti ada dong kelemahannya. Mereka terus perhatikan sampai satu hari mereka menemukan kelemahannya ada pada tumitnya. Dan kemudian dipanahlah tumitnya sehingga Achilles itu mati. Seluruh pasukannya bisa dikuasai. Kisah di dalam Alkitab ada nggak tentang hakim-hakim? Ada, yaitu Nazir Allah Simon. Kelemahannya nggak ada orang yang tahu, nggak boleh dikasih tahu. Kelemahannya ada di rambutnya. Ini Simpson ya, Bapak Ibu Saudara, yang ada di Alkitab ya, bukan Simpson Betawi yang dulu dimainkan sama Benyamin Sueb, itu beda ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu kekuatannya nah tuh Damai masih ingat tuh. Yang ingat ketahuan umurnya ya. Kalau yang Benyamin Sueb itu, yang Simpson Betawi, kekuatannya di nah itu dia, bukan saya yang ngomong. Tapi kalau Simpson yang di Alkitab, kekuatannya ada di rambutnya. Akhirnya kan sama seperti itu kan, diintai, ditanya, diselidiki, lama-lama ketahuan kekuatannya ada di rambut. Lalu kemudian rambutnya dipotong, nanti kekuatannya hilang. Itulah kelemahannya. Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah menonton film ini? Saya cuma nanya, nggak ngajak nonton. Kalau belum nonton, silakan nonton sendiri. The Pope's Exorcist ini adalah salah satu film yang dibuat dari kisah nyata orang yang di sebelahnya, Frater Gabriel Amorth ini. Dan Bapak Ibu Saudara bisa googling, beliau juga punya banyak buku yang diterbitkan. Dan ini merupakan kisah nyata ya, dengan beberapa hal yang tentunya didramatisir, tapi sebagian besar adalah kisah nyata. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah
bagaimana ketika satu kali dia harus menghadapi iblis yang mengetahui dan ngebacain dosa-dosanya. Karena memang itulah tujuan iblis. Jadi dia bilang, percuma kamu berdoa, kamu kemarin kan begini, dibacain dosanya sama dia. Lalu dia kaget, karena ternyata ini iblisnya, iblis itu adalah level-levelnya, punya kekuatan yang lebih luar biasa. Lalu kemudian dia bilang, Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa saya. Dan iblis bilang, itu menurut kamu, tapi coba kamu ingat, kamu masih punya beban kan? Kamu masih punya di dalam pikiran kamu kan? Terus kelemahan itu, dosa-dosanya terus dibacain. Sampai akhirnya dia harus berdoa lebih keras, dia harus berusaha lebih keras, meyakinkan dirinya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menyucikan seluruh dosanya. Dan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu juga yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan kita sendiri, karena dia tahu kelemahan kita, dia tahu dosa-dosa kita, dan dia akan menyerang kita di titik lemah itu. Percuma lo ke gereja, kemarin lo kan masih nyatut kan waktu disuruh belanja. Percuma lo begini begitu, kemarin lo si gereja nyanyi-nyanyi, itu mulut kemarin ngomongin orang. Itu dia bacain, dia tahu kelemahan kita. Tapi seperti yang dilakukan oleh Pak Frater Gabriel Amor, tumpuannya selalu kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus yang sama itu, yang sudah mengampuni dosa saya, Bapak Ibu dan Saudara. Yesus yang sama itu juga yang bisa membantu kita mengalahkan iblis. Bersama Yesus, kita bisa. 1 Yohanes 4 ayat 4 inilah yang menjadi alasannya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ini alasannya. Sebab, baca sama-sama 3-4, roh yang ada di dalam lebih besar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lagi ngalamin masalah, tantangan, penderitaan, sakit, penyakit, apapun itu, percayalah roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau malam-malam mau jalan sendirian, jangan bilang numpang-numpang anak babi mau lewat. Bilang, dalam nama Yesus pasukan Allah menyertai saya. Mau keluar pintu setiap pagi, sore, pulang, bilang dalam nama Yesus, Tuhan pimpin segala kriminalitas, kecelakaan, mara bahaya, apapun juga, kendaraan mogok, Tuhan jauhkan. Bersama Yesus kita bisa, karena apa? Semuanya itu iblis berusaha menghancurkan kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita jauh lebih besar dari yang ada di dunia ini. Bahkan Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis dan segala tipu muslihatnya. Masalahnya dipakai atau enggak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara punya baju selemari, terus datang kemari cuma pakai daster yang udah 3-4 bulan dipakai, enggak dicuci-cuci, itu salah lemarinya atau salah Bapak Ibu Saudara yang enggak ganti baju? Salah Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada baju selemari enggak dipakai? Tuhan sudah sediakan perlengkapan senjata Allah. Kalau sampai kita kalah sama iblis, yang salah Tuhannya atau kitanya? Pasti kita yang salah. Udah disediakan, tidak dipakai. Efesus 6 ayat 11 kita baca sama-sama. 3-4. Kenakanlah supaya seluruh perlengkapan Allah. Jangan separuh-separuh. Balik lagi ke orang naik motor. Banyak orang naik motor pakai jaket, kacamata hitam, pakai topi, sepatu, tapi tidak pakai. Nah, bagus. Selain nggak pakai motor, yang sebagian nggak pakai helm. Udah nggak pakai motor, nggak pakai helm, tapi katanya mau naik motor. Memang luar biasa kreativitas anak-anak muda ini. Makanya perlu lebih banyak anak muda dalam pelayanan pada Tuhan. Itu juga kreativitas dari Roh Kudus loh. Pemikiran out of the box. Kalau ada beat di atas, mungkin dia juga udah nyeletuk hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita kenakan seluruhnya. Jangan cuma pakai helmnya doang, pakai baju zirahnya doang. Tetap ada kelemahan. Dan kelemahan kita yang ditargetkan oleh iblis. Pakai seluruhnya perlengkapan senjata Allah, supaya nggak ada lagi kelemahan kita yang bisa diutak-utik sama si iblis. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, Roh Kudus penting di dalam hidup kita
karena memberikan keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk kita baca lagi sama-sama. 3, 4. Tetapi kamu akan menerima kalau dan kamu menerima kuasa untuk menjadi saksi. Kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 yang tadi kita baca berasal dari kata dunamis dalam bahasa Yunaninya, yang kemudian menjadi kata dinamis atau dinamit yang meledakkan sesuatu. Nah, ini bukan sekedar kemampuan atau kekuatan saja, tetapi suatu tenaga, suatu keberanian, suatu kemampuan yang bisa menggerakkan. Nah, istilah ini khususnya merujuk kepada kuasa yang bertindak, bukan kuasa yang hanya diam, kuasa yang bisa bekerja. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, maka ada keberanian di dalam diri kita untuk bisa menjadi saksi bagi Kristus, untuk bisa bercerita tentang firman Tuhan, untuk bisa bercerita tentang kebaikan Kristus. Ada ledakan kuasa Allah sehingga kehidupan kita juga dipenuhi dengan tanda-tanda mukjizat. Seringkali saya katakan mukjizat itu bukan hanya tentang hal-hal yang fenomenal, sensasional, bombastis, besar-besaran. Tapi kalau kita bisa sembuh saja dari penyakit-penyakit kecil, panu katakanlah, kurap katakanlah, bisul katakanlah, jerawat nggak jadi infeksi dan menyebar, itu juga mukjizat. Ada orang yang jerawatnya malah menjadi kanker sebagian muka, ada kan? Tapi kalau kita pencet jerawat terus tidak jadi infeksi menjadi sembuh, itu juga mukjizat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kata saksi dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 tadi, saksi artinya adalah dalam bahasa Yunani martus, martir atau orang yang memberikan kesaksian. Nah, ini umumnya digunakan bagi orang-orang yang mau berkorban, tersiksa sampai mati demi mempertahankan apa yang mereka percayai, menderita sampai mati. Nah, seseorang yang disebut sebagai martir berani berjuang sampai mati demi membela iman dan kepercayaannya, khususnya kepada Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20 menjelaskan bagaimana kita bisa menjadi martir atau saksi Kristus. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Atau kita baca aja sama-sama. Yuk, Galatia 2 ayat 20. Udah sampai rumah kalau udah lupa boro-boro. Galatia 2 ayat yang ke-20. 3, 4. Ya, terus? Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, mari kita sungguh-sungguh terus berdoa, minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya terbatas bisa bahasa roh, bukan hanya terbatas bisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, tetapi kita bisa bergerak luar biasa karena kita sudah disahkan, dilegalkan sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus menjadikan kita hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, memampukan kita untuk mengalahkan iblis dengan perlengkapan senjata Allah, memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah pentingnya untuk kita bisa memiliki Roh Kudus. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus
yang kami buat sendiri. Dan setiap hari ketika kami mohon ampun sekalipun, Tuhan tetap mau mengampuni kami. Hari ini kami kembali diingatkan betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak menyepelekannya, untuk kami tidak meremehkannya, sehingga kami bisa menjaga anugerah terindah ini di dalam hidup kami. Kami yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, diberikan kuasa, otoritas, legal, sah, resmi menjadi anak-anak Allah. Sehingga kami bukan lagi orang terbuang, tetapi kami boleh memanggil Bapa Surgawi. Tuhan, terima kasih. Kami diberikan keberanian untuk menjadi saksi, untuk bercerita bagaimana Tuhan menolong hidup kami, bagaimana Tuhan menyembuhkan kami, bagaimana Tuhan menolong kami keluar dari masalah kami, dan hal-hal sederhana yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Beri kami keberanian untuk kami bisa menceritakannya. Dan lagi Tuhan, kami tidak takut terhadap iblis yang berusaha menghancurkan dan selalu membuat konflik, keributan, kerepotan di dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kami tidak ada kelemahan yang bisa ditargetkan oleh si iblis. Kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami juga tahu melakukan firman Tuhan tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami akan terus membimbing, mengajar, mendidik, bahkan membangunkan kami ketika kami gagal dan terjatuh. Sehingga hari demi hari kami semakin dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Amin. Saya yakin kita semua diberkati. Amin. Saya atas nama seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Karmelia, Pendeta Karmelia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan memberikan persembahan kita untuk yang bertugas. Saya undang untuk maju ke depan. Yang bertugas pagi hari ini boleh maju ke depan. Nanti minta dengan kasih Ibu Eva berdoa persembahannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah menyanyikan dan memuji nama-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami ingin memberikan persembahan ya Bapa, ajar kami untuk kami bisa memberi dengan hati yang tulus ikhlas, juga untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kedua pelayan kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap memberi. Haleluya, amin. Amin. Saya juga mengundang untuk membacakan pengumuman warta sepekan. Maju ke depan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendapatkan kesempatan untuk beribadah dan kita juga sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Karmelia. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan sedikit warta. Di pagi hari ini izinkan saya bertanya, apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah di tempat ini? Jika ada, mungkin mohon kesediaannya untuk berdiri. Tidak ada. Puji Tuhan untuk kesetiaan seluruh jemaat yang ada. Dan keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang sudah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi.
Dan Selasa ini tanggal 23 Mei firman Tuhan akan dibawakan oleh PDM Wiwi Kakak Elia. Buat ibu-ibu, ingat hari Selasa jam 10 pagi untuk hadir bersama mengikuti ibadah WBI. Dan mari juga bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan benteng doa ini diadakan bukan hanya untuk jemaat Alberta, tapi juga terbuka untuk umum. Kita bisa ngajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita di benteng doa ini. Dan kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Dan hari Sabtu tanggal 27 Mei ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Elis Chandra. Seluruh jemaat juga diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 28 Mei jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kakak Elia. Dan kita bisa mengantarkan anak cucu kita juga untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu atau Alberta Kids yang diadakan setiap hari Minggu jam 10:30. Hari ini juga jangan lupa untuk mengantar anak cucu kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 10:30 siang. Untuk Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu 28 Mei jam 1. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Andreas Tam. Jadi Komsel Pemuda ini masih diadakan 1 bulan sekali ya. Bisa digunakan kesempatan untuk para pemuda hadir tanggal 28 Mei jam 1 siang. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Grace Tobing yang berulang tahun tanggal 21 Mei, Ibu Yunike Sheila Sutejo tanggal 22 Mei. Kayaknya kalau Ibu Grace di atas ngajak? Oh, nggak datang hari ini. Ibu Sheila bisa tolong berdiri biar pada kenal, mungkin ada yang belum kenal. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara Lukas Michelle tanggal 26 Mei, anak pemuda ini, anak pemuda. Mari kita juga tetap dukung gereja kita melalui persembahan perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kotak perpuluhan, atau juga bisa transfer ke rekening BCA gereja dan scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi di ruang ibadah, atau juga bisa menggunakan amplop persembahan yang ada disediakan di belakang ya. Kita juga bisa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group, terutama juga untuk para pelayan supaya bisa memperhatikan jadwal pelayanannya supaya tidak terlewatkan dan bisa hadir tepat pada waktunya. Kita bisa memfollow juga Instagram GBI Alberta yaitu @GBI Alberta Team dan Facebook page GBI Alberta. Oke, itu saja saya pikir. Apakah ada tambahan dari Gembala? Tidak ada. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Bagi kami dan bangkit bahkan naik ke surga dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri.
Engkau juga sudah memberikan Roh Kudus bagi kami Tuhan, yang menjadi penghibur bagi kami, yang menguatkan kami, memberikan kekuatan bagi kami, terutama di saat-saat kami merasa lemah, di saat kami menghadapi masalah. Roh Kudus yang menghibur, bahkan selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Kami bersyukur kalau Roh Kudus juga boleh membantu kami untuk selalu menjaga kekudusan hidup kami. Kami juga diberikan keberanian untuk menjadi saksi bagi orang-orang khususnya yang belum mengenal kasih Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami tidak sendiri di dalam menjalani hidup ini. Kami punya Roh Kudus yang selalu menemani, menghibur, menguatkan kami, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau juga sudah mengutus Ibu Pendeta Karmelia yang menyampaikan firman-Mu pagi ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau terus mampukan, terus memperlengkapi dia di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan kepadanya, sehingga setiap pelayanan yang dia lakukan semuanya boleh dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Radit sebagai suaminya di dalam pekerjaan dan pelayanannya juga. Kami percaya Engkau juga yang membuatnya berhasil. Kami berdoa untuk Nicole dan Moses juga, khususnya di dalam studinya, dan kalau tahun ajaran ini mereka akan memasuki tingkat sekolah yang lebih lagi. Untuk Moses akan masuk di SMA, untuk Nicole yang akan masuk di SMP. Kami juga percaya Engkau yang akan terus memberkati, bahkan Engkau juga yang akan memberikan keberhasilan di dalam studi mereka. Bapak, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang pagi ini juga ada bersama kami. Biarlah Engkau juga yang terus memberikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Engkau juga yang tolong supaya beliau juga bisa tetap terus mengayomi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini melalui keteladanan hidupnya, melalui cara pikir dan kata-katanya, tingkah lakunya, semuanya Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat khususnya bagi jemaat Alberta. Dan kami rindu kalau GBI Alberta ini boleh semakin bertumbuh baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi bertumbuh, berbuah, dan kami juga boleh menjadi saksi dimanapun Kau tempatkan kami berada. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang pagi hari ini tidak bisa hadir di tempat ini. Biarlah Engkau juga yang tetap sertai mereka, Engkau yang memberkati mereka. Bagi mereka yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, kami juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang sanggup merawat, bahkan menyembuhkan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan bagi mereka yang berbeban berat dalam pergumulan masalah, kami juga percaya Engkau sendiri yang akan menghibur, akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami rindu supaya di minggu yang akan datang mereka juga boleh kembali datang ke tempat ini bersama-sama beribadah. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemilu yang akan diadakan tahun depan. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang akan turut campur tangan, Kau yang akan memimpin setiap pemilu yang akan diadakan ini, khususnya untuk masa-masa kampanye. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah seluruh aparat keamanan boleh bersatu hati menjaga keamanan pada masa-masa kampanye khususnya nanti Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan memilih presiden dan wakil presiden beserta seluruh jajaran menterinya adalah orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, orang-orang yang mau bekerja sungguh-sungguh membangun bangsa dan negara kami. Dan kami rindu kalau bangsa Indonesia boleh bangkit kembali menjadi bangsa dan negara yang semakin bertumbuh dan berkembang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memelihara bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga menyerahkan untuk setiap ibadah tengah minggu, baik untuk KW, untuk EYT, untuk pemuda, untuk sekolah minggu, semuanya Tuhan. Biarlah
setiap ibadah yang diadakan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada, dan setiap jemaat boleh semakin bertumbuh melalui pada persekutuan yang diadakan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga yang antar pimpin kami, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Segala puji,